Guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik atau terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Tema kali ini mengenai mereka mencoba untuk menyembunyikan rahasia gelap terselubung. Mari kita cari tahu ya guys ya. Ini adalah energi dari orang yang berdealing atau terkoneksi dengan dirimu, di mana mereka ini ya sepertinya merahasiakan sesuatu ya. Ada rahasia yang mereka sembunyikan dari dirimu ya, yang mana kamu tidak tahu karena mungkin saja kamu terlalu polos atau kamu memang nggak suka kepo, nggak suka ngurusin urusannya orang gitu ya guys ya. Jadi kamu kurang tahu atau tidak tahu sama sekali ya bahwa mereka ini sebetulnya menyembunyikan sesuatu ya. Sepertinya ini ada rahasia gelap terselubung ya. Kenapa disebut rahasia gelap? Karena rahasia ini hanya diketahui oleh segelintir orang, yaitu komplotannya mereka, sekelompok daripada mereka gitu ya guys ya, gengnya mereka, tanpa dibagi tahu ke orang-orang gitu ya guys ya. Karena sepertinya ini ada sesuatu yang tidak beres ya di dalamnya ya. Mari kita cari tahu ada apa aja di sini. Ada The Emperor, Ten of Swords, ada Seven of Pentacles, ada the Moon, ada the Wheel of Fortune, Nine of Swords, the High Priestess, one more, Nine of Cups. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Nah, readingan ini hanya buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya, story yang ada di readingan ini dengan story real dari kisah hidupmu ya. Dan readingan ini hanya sebatas entertaining aja ya guys ya. Entertainment ya, hiburan ya, hiburan semata ya. Jangan terlalu serius ya guys ya untuk menanggapi apapun yang ada di readingan ini. Kalau misalnya yang ada di dalam readingan ini positif ya, maka jadikanlah hal itu motivasi buat kamu ya, untuk bisa terus maju, bertumbuh dan berkembang di dalam hidupmu. Kalau misalnya di readingan ini ada story yang negatif atau sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, maka jadikanlah itu sebagai warning ya. Warning untuk mengantisipasi ya. Itu aja ya guys ya. Jadi ini semua adalah pembelajaran ya. Readingan ini sebagai media untuk kita belajar, yang mana readingan ini sebetulnya untuk mengedukasi agar kita memiliki pemikiran yang terbuka ya guys ya, ketika kita menghadapi masalah atau ketika kita menemukan masalah ya. Jadi kita tahu harus bagaimana menyikapinya ya. Kalau kita udah tahu informasinya, kalau kita udah tahu gitu ya guys ya, cerita atau storynya seperti ini, jadi kita akan berpikir gimana caranya secara bijaksana untuk menyikapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, secara bijaksana. Jadi bijaksanalah kalian dalam menyimak readingan ini ya guys ya. So guys, di sini aku ngerasakan energi dari kamu yang berdealing dengan sekelompok orang ya guys ya. Entah itu sekelompok orang yang berasal dari circle kamu, yang mana berada di komunitas kamu, atau orang-orang ini berada di suatu lembaga tertentu ya guys ya, yang mana kamu sepertinya memiliki urusan ya dengan mereka ya, atau kamu mengadukan sesuatu ya pada mereka gitu ya guys ya. Karena mungkin saja kamu ini posisinya lagi digangguin orang atau terusik oleh kelakuan seseorang yang toksik di circle kamu. Jadi kamu mencari cara gimana untuk menyelesaikan permasalahan ini, walau sebetulnya kamu sama sekali tidak bermasalah, karena kamu bukanlah
seseorang yang mencari masalah, justru dia atau mereka lah yang mencari-cari masalah atau bikin onar ke kamu gitu loh guys ya. Jadi di sini kamu mendatangi sekelompok orang ya, atau kamu ini berusaha untuk memperjelas ya, membuat clear sesuatu yang kayaknya tuh buram suram ya, buram surem gitu ya guys ya, yang samar-samar gitu. Jadi kamu pengen memperjelas gitu, kenapa orang ini gangguin kamu terus gitu ya guys ya. Kamu mungkin komplain sama lembaga atau instansi tertentu ya, atau kepada sekelompok orang gitu. Kenapa di circle kamu ini ada orang yang gangguin kamu? Mungkin ini adalah tetangga kamu ya guys ya. Jadi kamu komplain sama orang yang memiliki wewenang atau orang yang memiliki otoritas gitu ya guys ya, atau orang yang bertanggung jawab di circle itu gitu loh guys ya. Kamu mencari tahu gitu loh guys ya. Dan di sini ya, aku merasa bahwa kamu kaget ya, karena ketika kamu menceritakan permasalahanmu ya, atau kamu curhat sama mereka gitu ya guys ya, atau mempertanyakannya atau minta konfirmasi ya tentang seseorang atau orang-orang yang toksik ini yang sering ganggu kamu heran kenapa mereka ya, yang mana ini mengarah pada sekelompok orang atau satu golongan orang gitu ya guys ya, semacam kayak grup tertentu ya yang memiliki wewenang gitu ya guys ya. Kamu pertanyakan kenapa nih orang ya, dia ini atau mereka ini atau orang-orang ini ya toksik ke kamu gitu, selalu mengganggu kamu atau selalu memusuhi kamu atau selalu mengusik hidupmu gitu. Jadi kamu tanya gitu ya guys sama mereka, bukannya mereka ini membela kamu ya, atau bukannya mereka ini bersimpati dengan dirimu ya, malah sebaliknya kamu terkejut gitu, mereka malah membela orang yang memusuhi kamu, mereka malah berpihak pada orang yang toksik ke kamu. Kamu heran gitu, sepertinya tidak ada keadilan gitu ya guys ya. Kamu yang dijolimi, kamu yang dijahatin sama orang ini, malah kamu yang dipersalahkan, malah kamu yang dipertanyakan kejujurannya, malah kamu yang dimarahin, atau malah kamu yang dinasehatin sama mereka gitu loh guys ya. Kamu tuh bingung gitu, wah ada apa ini gitu kan. Kamu bingung, padahal kan di sini posisinya kamu berada di jalan yang benar gitu ya guys ya. Apalagi mungkin saja kamu memiliki bukti-bukti yang nyata ya, yang real gitu ya tentang kejahatan orang ini gitu ya. Tapi kok mereka malah membela orang ini gitu, kayak nggak fair aja. Kok bisa ya orang yang berbuat jolim ke kita, orang yang berbuat jahat ke kita, malah kita yang disalahkan ketika kita ngadu, ketika kita mempertanyakan perbuatannya, ketika kita mengkonfirmasi atau kita mau bikin clear atau jelas suatu perkara gitu, malah kitanya yang disalahkan, malah kitanya yang dipojokkan, malah kitanya yang disudutkan. Jadi kamu tuh bingung gitu, kok bisa ya seperti ini. Nah ternyata mereka ini mencoba untuk menyembunyikan rahasia gelap yang terselubung. Apa itu rahasia gelap yang terselubung dari mereka ya? Sepertinya mereka ini juga memiliki peran ya terhadap orang-orang yang toksik ke kamu gitu loh guys ya. Jadi aku rasa kamu percuma aja deh ya ngadu ke mereka ya, atau ngomong ke mereka, atau minta konfirmasi ke mereka gitu tentang perbuatan jolim orang ini, karena sepertinya mereka dan orang ini ada kaitan ya, ada suatu koneksi terselubung ya guys ya, tersembunyi gitu yang kamu nggak tahu gitu ya guys ya. Sepertinya dia ini tahu banyak gitu ya guys ya, dan kamu pun sudah curiga di sini ya, dikonfirmasi oleh The Moon ya. Coba deh kamu berusaha untuk mengaktifkan intuisi kamu ya, atau menganalisa kembali ya peristiwa atau kejadian yang terjadi di antara kamu dan orang toksik ini gitu ya guys ya, dan dihubungkan dengan kata-kata yang dilontarkan oleh mereka ya, yang mana mereka tuh kayak mendukung, bahkan melindungi ya, cenderung melindungi orang toksik ini gitu loh guys ya. Coba deh kamu tanya intuisi kamu, coba deh kamu kaitkan satu dan lainnya ya, pasti kamu akan menemukan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan kamu. Kenapa orang-orang ini, mereka ini malah membela orang toksik yang sedang berseteru atau berkonflik dengan dirimu gitu loh guys ya. Kamu tuh kayak ada curiga juga ya guys ya dengan mereka ini ya, soalnya mereka ini ya dari kata-katanya itu kayak membela dia gitu loh guys ya, padahal kamu udah punya
bukti ya, bukti yang real gitu ya guys ya, bahwa mereka ini jahat sama kamu, bahwa dia ini jahat sama kamu, bahwa dia ini jolim sama kamu. Itu udah ada buktinya ya, kejahatannya dia, kejolimannya dia, tapi mereka ini sepertinya menutup mata dan menutup telinga ya, dikonfirmasi oleh Nine of Swords. Mereka nggak mau tahu. Kayaknya mereka tetap berpihak ke dia gitu ya guys ya, dan mengabaikan dirimu ya. Mereka kurang bersimpati apalagi berempati terhadap kamu ya. Justru mereka ingin kamu sendiri yang minta maaf ke dia gitu dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Aneh ya, kamu yang dia yang salah, malah kamu yang disuruh seolah-olah itu minta maaf gitu ke dia. Gimana ceritanya ini? Nggak ada keadilan ya. That's not fair. That's not really fair. Bener-bener nggak adil gitu loh guys ya. Ada apa ini? Oh, ternyata sepertinya orang ini sudah mendapatkan asupan gizi ya. Atau chicken soup ya guys ya. Ya, sepertinya ini ada aroma-aroma pentacles ini yang masuk ke kantong mereka gitu ya guys ya. Sehingga mereka itu kayak menutup-nutupi kejahatan orang ini, atau sepertinya mereka itu tidak ingin mengekspos lebih jauh kelakuan orang ini, karena sepertinya mereka ini udah tahu gitu bahwa orang ini jolim, orang ini jahat. Jadi kayaknya percuma aja deh kalau kamu itu ngadu ke mereka atau berusaha meminta keadilan kepada mereka, karena di sini ada aroma-aroma pentacles yang sudah masuk ke kantong mereka gitu ya guys ya. Dengan kata lain gitu ya guys ya, kayaknya mereka udah kena semacam kayak suap gitu ya guys ya, atau sogok gitu ya guys ya. Mereka itu dapat chicken soup ya, semacam apa ya, pentacles gitu ya, yang digunakan untuk menutup mulut mereka gitu, agar mereka ini seolah-olah tidak tahu apa-apa gitu ya guys ya, dengan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupanmu, yang mana orang toksik ini terlibat di dalamnya, yang mana orang toksik ini memang sengaja cari gara-gara ke kamu ya guys ya. Mungkin orang toksik ini ingin menyingkirkan dirimu, atau ingin membuat kamu itu menjauh ya, atau tersingkir dari circle atau komunitas di mana kamu berada ya. Jadi dia sengaja bikin ulah atau cari gara-gara gitu loh guys ya. Namun ketika kamu mengadukan ini ya kepada orang yang memiliki otoritas atau wewenang tertentu gitu, atasan atau semacam bos atau seseorang yang memiliki wewenang gitu ya guys ya, memiliki kuasa gitu ya guys ya, dia nggak mau tahu ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Emperor ya. Dia ini sepertinya ikut bermain ke dalam game yang mungkin saja orang toksik ini ciptakan gitu ya guys ya. Walaupun dia memiliki otoritas, wewenang, tapi dia nggak berdaya kalau misalnya sudah dikasih chicken soup sama orang toksik ini gitu ya guys ya. Jadi dia nggak bisa berkutik lagi ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya guys ya. Udah, dia melihat aja sebagai penonton ya. Ujung-ujungnya ya kamu juga yang bakal disalahkan sama dia ini, sama mereka ini gitu loh guys ya. Karena mereka bermain di dalamnya ya. Dan inilah rahasia gelap yang terselubung, yang mana kamu tidak tahu ya, bahwa dia ini juga bagian daripada permainan orang toksik ini gitu. Dia ikut bermain, dia udah tahu. Ini orang sudah berpengalaman ya. Ini orang sudah berpengalaman. Jadi sepertinya orang-orang ini lebih mementingkan uang ketimbang keadilan ya. Jadi keadilan itu kayaknya udah timpang gitu, sulit untuk didapatkan di dunia ini ya guys ya. Karena orang banyak melirik dan berfokus pada pentacles ya. Dimana ada pentacles, di situ urusan jadi mudah dan lancar tanpa mempertimbangkan ya, mempertimbangkan konsekuensi kerugian atau risiko daripada orang yang tertimpa masalah ya. Apakah orang dirugikan, apakah orang mendapatkan treatment atau perlakuan yang buruk gitu ya guys ya. Sepertinya mereka ini nggak peduli. Yang penting kayaknya mereka memperkaya diri sendiri. Sorry to say ya guys ya, tapi seperti inilah yang terbaca di sini ya guys ya. Mereka nih kayaknya yang penting ada pentacles gitu. Jadi mereka akan silent kayak gitu loh guys ya. Di sini mereka tuh tahu gitu bahwa kamu dan orang toksik ini berseteru atau berkonflik ya, atau orang toksik ini sengaja gangguin hidup kamu tuh. Mereka ini tahu gitu loh guys ya, tapi mereka nggak mau tahu gitu loh guys ya. Di sini kamu kayaknya banyak dirugikan oleh orang toksik ini ya. Contohnya ya, contoh simpelnya ya guys ya, mungkin ini bertetangga ya ceritanya ya. Jadi kan ada tetangga kamu yang memusuhi kamu, misalnya kayak gitu kan ya guys ya. Terus kamu ngadu nih ke ketua atau ke mana lah gitu ya, ke suatu tempat
di mana ada orang-orang yang punya wewenang atau otoritas gitu ya dalam suatu lingkungan tertentu gitu. Nah, ketika kamu ngadu, bukannya kamu dibantu ya, bukannya dicarikan solusi untuk permasalahan kamu, malah kamu disalahkan balik oleh mereka. Ya, dan mereka malah mendukung orang toksik ini. Di situ kamu mempertanyakan di mana ada keadilan? Tidak ada keadilan. Iya, ternyata mereka sudah mendapatkan chicken soup ya yang berupa pentacles. Itu kenapa mereka silent. Nah, seperti itu ya guys ya. Mereka nih sebenarnya tahu aja gitu loh guys ya, tahu ya tentang keburukan, kebusukan dari orang toksik ini, tapi apa daya ya, money talks ya, sekali lagi money talks ya. Once again money talks ya. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain kalau Pentacle sudah ngomong. Kalau Pentacle sudah membuat mereka jadi silent gitu loh guys ya, terdiam ya. Mereka akan berpura-pura untuk tidak tahu apa-apa loh guys ya, dikonfirmasi oleh The Wheel of Fortune. Mereka hanya melihat aja, melihat ketidakadilan terjadi di depan matanya mereka ya, tapi mereka nggak bisa ngomong apa-apa lagi, tidak bisa berkomentar, tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa berkomentar, tidak bisa memberikan dukungan, apalagi menolong ya, karena mereka tadi ya balik lagi ya, mereka sudah mendapatkan chicken soup yang berupa pentacles yang lumayan ya untuk mereka gitu loh guys ya. Nah, jadi mereka mencoba ini untuk menyembunyikan rahasia gelap terselubung yang mana mereka nih sudah tahu bahwa orang toksik ini memang jahat, bahwa orang toksik ini memang jolim, bahwa orang toksik ini memang berperilaku tidak baik ke kamu ya. Mereka menyembunyikan itu ya karena mereka menyimpan rahasia gelap terselubung di mana mereka sudah mendapatkan asupan chicken soup dari orang yang toksik ini gitu. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya guys ya. Mereka memandang sinis kamu ya, dikonfirmasi oleh The High Priestess ya. Karena mungkin saja kamu nggak memberikan mereka chicken soup juga. Iya. Karena mungkin kamu hanya minta bantuan saja gitu loh guys ya. Sebab di sini aku merasa kamu tuh mencari keadilan gitu. Kenapa kamu diperlakukan buruk dan diketahui oleh orang banyak, tapi tidak ada satupun yang membela bahkan memihak kamu. Bahkan mereka itu mengkritik balik kamu, bahkan meminta kamu untuk berdamai dengan dirinya ya. Bahkan nyuruh kamu itu untuk langsung mendatangi orang toksik itu gitu untuk mengkonfirmasi. Ya buat apa lagi yang dikonfirmasi? Udah jelas aja buktinya ada kalau orang toksik ini berbuat salah gitu loh guys ya. Jadi mereka ini hanya menonton aja, membiarkan dan mendiamkan semuanya gitu loh guys ya. Mereka kayak nggak peduli dan kayak nggak punya hati sama sekali ya guys ya. Mereka sangat tidak bersimpati apalagi berempati terhadap dirimu ya. Justru di sini aku merasakan sebagian daripada mereka ini malah senang ya, senang melihat orang-orang berseteru, berkonflik atau bermusuhan gitu ya guys ya. Mereka ini kayak adu domba juga gitu ya. Jadi mereka tuh melihat aja sih ya, mereka tuh memantau dari kejauhan, memonitor dari jauh gitu ya guys ya, tentang perilaku orang toksik ini ya, yang mana orang toksik ini berlaku buruk terhadap kamu ya. Mereka tuh tahu gitu ya, tapi mereka menyembunyikan semua itu ya. Mereka menyimpan rahasia gelap tentang kelakuan buruk dari orang toksik ini ya, agar tidak ketahuan. Sepertinya mereka menutup-nutupi gitu kesalahan orang toksik ini ya guys ya. Mereka tutup-tutupi gitu ya, biar nggak ketahuan gitu ya guys ya. Kan malu ya kalau ketahuan. Sementara mereka ini adalah orang-orang yang berkecimpung mungkin di ranah yang semestinya memberikan keadilan gitu untuk publik gitu loh guys ya. Mungkin kamu ketemu sama ketua atau tetua dari circle kamu gitu, tapi dia nggak mau tahu gitu ya guys ya. Padahal kan seharusnya kan kamu laporan ke sana ya, kamu ngadu kalau ada masalah dan sebagainya, tapi dia nggak peduli gitu. Justru kamu yang dipersalahkan. Nah itu kan aneh gitu, ada apa ini? Nah tentunya ada sesuatu dong, something is not right happens here, right? Seperti itu guys ya. Jadi sepertinya keadilan sangat minim sekali ya. Hanya karena Pentacles yang berbicara, keadilan jadi menghilang gitu ya. Miris jadinya ya guys ya melihat kenyataan seperti ini ya. Semestinya kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik-baik saja ya yang terjadi di dalam kehidupan ini, alangkah baiknya ya guys ya kalau
sebagai seseorang yang memiliki wewenang atau otoritas itu bisa adil, bersikap adil dan netral ya. Untuk apa mendapatkan asupan gizi kalau tidak bisa memberikan keadilan bagi dunia ini, iya kan? Jadi seperti inilah ya guys ya. Terkadang orang mengaburkan atau meniadakan sesuatu yang fair, sesuatu yang adil ya, keadilan ya, hanya karena sesuatu yang lain ya, ditukar dengan sesuatu yang lain gitu loh guys ya. Sebenarnya ini miris dan ironis ya guys ya. Semestinya kalau kita memiliki wewenang atau otoritas tertentu, utamakanlah keadilan di atas segala-galanya ya. Kalau bukan kita yang memelihara dunia ini, siapa lagi ya? Dunia ini dipenuhi dengan trik dan intrik dari orang-orang toksik ya. Jika kita masih ingat dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta, maka kita enggan untuk mendukung sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak baik. Tentunya kita akan berada di jalan kebenaran, di jalan Tuhan, meskipun kita disuguhkan yang namanya chicken soup ya, atau diberikan sebongkah berlian atau apapun. Tapi apa gunanya ya? Apa gunanya? Sesuatu yang bersifat material itu tidaklah abadi. Sementara kebaikan itu adalah bersifat abadi, permanen. Ya, pentacles akan habis begitu aja. Begitu juga segala sesuatu yang bersifat material, kalau kita belanjakan akan habis. Semuanya ini ya bersumber dari nafsu ya. Nafsu manusia ini kencang banget di sini ya guys ya. Utamakan keadilan ya, untuk membela yang benar. Jangan sampai terbalik, membela yang salah hanya karena chicken soup ya. Chicken soup itu mudah sekali didapatkan ya, dengan bekerja, dengan berusaha ya. Tapi keadilan, apakah bisa keadilan terbentuk dengan chicken soup? Tidak ya. Keadilan itu bersumber dari hati, dari cahaya ilahi. Dan setiap perbuatan kita itu ada pertanggungjawabannya loh guys ya. Di dunia kita dapat karma, nanti kelak kita akan dipertanyakan ya, apa yang sudah kita lakukan di dunia ini ya. Jadi jangan sampai iman kita, keyakinan kita, dan karakter kita bisa ditukar dengan pentacles. Kita harus memiliki prinsip ya guys. Walaupun zaman sekarang ini orang berprinsip itu udah jarang ya, karena banyak tergiur dengan pentacles. Tapi sekali lagi, balik lagi, pentacles ini tidak selalu mengantarkan kita pada kebahagiaan. Justru pentacles ini bisa membuat kita menutup mata dan menutup telinga terhadap keadilan. Jadi kita mesti hati-hati, jangan sampai kita terlalu materialistis atau terlalu memandang dan menilai segala sesuatu itu dari segi materi. Karena materi tidak bisa dibawa mati, ya kan? Dan itu fakta. Ya, materi itu nggak bisa dibawa mati. Tuh, adakah orang yang metong terus bawa pentacles banyak, terus dia kaya raya? Enggak ya guys ya, kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kemetongan. Ya, jadi jangan sampailah kita mengaburkan atau meniadakan yang namanya keadilan hanya demi pentacles mata, ya. Sebab keadilan itu nilainya lebih berharga dan lebih besar ketimbang pentacles. Karena itu menyangkut harga diri kita, menyangkut integritas kita sebagai seorang manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mana kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Nah, seperti itu ya guys ya. Untuk energinya di sini ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries dan Pisces. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya apa buat kamu melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada attaining peace. Today, I turn within to find the source of my experiences. There, I find the peace that comes from seeking truth. I understand that the riches I discover within myself have a greater value than all the wealth of the outside world. Step by step, I continue my spiritual quest. Little by little, I free myself, rising ever higher, shining true inner peace.
Di sini pesannya buat kamu ya guys ya, carilah kebenaran yang sebenar-benarnya sebelum kamu mungkin mengatakan sesuatu kepada seseorang ya, atau kepada sekelompok orang ya guys ya. Coba kamu cari tahu dulu kebenarannya ya guys ya, karena kita juga tidak bisa sembarangan ya untuk ngejudge orang, untuk mengatakan ini dan itu ya, kalau nggak ada bukti ya nggak bisa. Jadi di sini kamu perlu mendamaikan hati dan pikiran kamu ya guys ya, karena aku rasa ya beberapa dari kamu ini ada yang overthinking, masih overthinking gitu ya guys ya, mungkin karena kamu berkonflik dengan seseorang, atau karena konflik kamu semakin memanas ya, atau kamu banyak mendapatkan tekanan dari orang-orang sekitar ya guys ya. Kamu perlu tempat di mana kamu bisa mendamaikan diri kamu, menenangkan hati kamu, dan menjernihkan pikiran kamu ya guys ya. Di sini temukanlah sesuatu yang bisa membuat kamu merasa bahwa kamu berada di zona aman, di mana di sini kamu bisa mendapatkan sumber dari pengetahuanmu yang berasal dari pengalaman hidupmu. Ketika kamu menemukan tempat yang aman buat kamu, maka kamu bisa mencari tahu kebenaran dari apa yang sudah terjadi ya, yaitu ketika kamu berkonflik dengan seseorang dan kamu mengadukan perilaku toksik seseorang, maka kamu jangan kaget kalau misalnya banyak orang yang tidak mempercayai dirimu, karena mungkin saja orang toksik sudah menyebarkan berita hoax, atau dia sudah mempengaruhi, menghasut orang-orang untuk berpihak dan membela dirinya, bahkan berkemungkinan untuk memberikan pentacles juga, agar mereka tutup mata, tutup telinga, dan tutup mulut, kayak gitu loh guys ya. Zaman sekarang ya seperti itulah adanya. Terkadang keadilan ini sulit sekali untuk didapatkan ketika pentacle sudah ikut berbicara ya. Namun mereka lupa bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu menyaksikan dan melihat apa yang terjadi di dunia ini. Mereka bisa saja membohongi orang lain, mereka bisa saja memperlakukan orang dengan buruk, mereka bisa saja menyembunyikan berbagai hal dan merahasiakan segala sesuatu, termasuk rahasia gelap atau rahasia yang mereka tutup-tutupi ya, agar tidak terbongkar ya. Namun kebenaran akan tetap menyala ya, kebenaran akan tetap muncul ke permukaan sekalipun kebohongan selalu berusaha untuk menenggelamkannya ya, karena kebenaran itu selalu terungkap atau terbongkar pada waktu yang tepat, di saat yang tepat ya. Meskipun di dunia ini minim dengan keadilan, tapi percayalah, Tuhan pencipta alam semesta sangat adil terhadap kita ya. Siapapun yang dijolimi akan mendapatkan kemudahan dan berkah atas kesabaran yang telah dia berikan ketika dia sedang menghadapi suatu ujian kehidupan. Dan siapapun yang menjolimi, maka orang itu akan mendapatkan balasan yang setimpal, karena karma masih berlaku di dunia ini. Apa yang ditabur, maka itu akan dituai. Apa yang ditanam, maka itu yang akan dipetik. Karma tidak pernah salah alamat dan tidak pernah salah sasaran. Setiap perbuatan itu akan kembali kepada diri sendiri. Di dalam kehidupan ini, kamu perlu mengerti bahwa kekayaan yang kamu temukan itu berasal dari dirimu sendiri, ya, dan itu memiliki nilai yang paling besar. Apa itu? Yaitu hatimu. Ya, ketika kamu masih memiliki hati dan ketika kamu bisa memperlakukan orang lain secara adil dan manusiawi, maka kamu memiliki harga, memiliki value sebagai manusia. Langkah demi langkah kamu jalani untuk menapaki setiap perjalanan jiwamu. Karena di dalam setiap perjalanan jiwa, kamu akan dihadang oleh terpaan badai, di mana kamu akan dipertemukan dengan orang-orang toksik, yang mana orang-orang toksik itu pun memberikan pembelajaran buat kamu. Meskipun toksik, tapi ada pembelajaran yang bisa kamu petik agar kamu ke depannya bisa lebih kuat dan bisa mengantisipasi segala sesuatu yang tak seharusnya terjadi.
Bebaskan dirimu dan tingkatkan nilai dirimu dengan memelihara kebaikan, kebajikan, keadilan, dan kebijaksanaan di dalam dirimu. Dan itu yang disebut dengan inner beauty, yaitu kecantikan di dalam kepribadianmu sendiri. Karena zaman sekarang itu tidak mudah untuk menemukan orang yang jujur dan adil, ya. Dan tidak banyak juga orang yang memiliki ketulusan dalam membentuk suatu hubungan. Oleh karena itu, kita mesti lebih selektif dalam berteman atau dalam menjalin hubungan dengan siapapun ya guys. Dan jangan mudah untuk percaya terhadap omongan manis seseorang kalau kamu sendiri tidak tahu kepribadiannya seperti apa. Bukan berarti kamu trust issue ya. Cuman di sini kamu mesti waspada dan lebih mawas diri, lebih berhati-hati saja. Karena setiap orang yang datang ke dalam kehidupanmu itu pasti memiliki niat dan tujuan yang berbeda-beda. Jika kamu bisa mengetahui niat dan tujuannya apa, maka dengan mudah kamu akan tahu apakah mereka pantas, apakah mereka layak atau tidak untuk dijadikan teman atau untuk masuk ke dalam duniamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, energi yang positif, keberlimpahan, dan kerezekian yang bagus di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.